Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana dengan rezekinya kita diberikan kesehatan, serta kita bisa hadir dalam Zoom meeting dengan agenda pembahasan makalah dari kesehatan mental. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan kelompok kami, yang mana judul makalah yang kami buat yaitu Sejarah Kesehatan Mental, Batasan Ilmu Kesehatan Mental, dan Ruang Lingkup Kesehatan Mental, yang mana anggotanya Indriani, Prima Bella Chandrika, dan Sari Prihatin. Tak perlu lama-lama, marilah kita dengarkan pemaparan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Indriani. Kepada Saudari Indriani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, sejarah kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan salah satu kajian dalam ilmu kejiwaan yang sudah dikenal sejak abad ke-19, seperti di Jerman tahun 1875 Masehi. Kesehatan mental sebagai suatu kajian ilmu jiwa, walaupun dalam bentuk sederhana. Pada pertengahan abad ke-20, kajian mengenai kesehatan mental sudah jauh berkembang dan maju dengan pesat, sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi modern. Ia merupakan suatu ilmu yang praktis dan banyak dipraktikkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam bentuk bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di semua aspek kehidupan individu. Misalnya dalam rumah tangga, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, dan dalam masyarakat. Berikut mengenai sejarah kesehatan mental yang dibagi atas zaman pra-ilmiah dan zaman modern. A. Zaman pra-ilmiah. Pertama, animisme. Gangguan mental sudah muncul sejak zaman dulu. Dalam konsep primitif, yakni kepercayaan terhadap paham animisme bahwa dunia selalu diawasi, dikuasai dan dikendalikan oleh roh-roh atau dewa-dewa. Pada paham animisme ini, orang-orang percaya bahwa angin yang bertiup, gulungan ombak, batu yang berguling, dan pohon yang bertumbuh karena adanya pengaruh roh atau dewa yang tinggal pada benda-benda tersebut. Yang kedua, naturalisme. Kepercayaan animisme mengalami perubahan pada zaman Hippocrates. Ia beserta para pengikutnya mengembangkan pendekatan naturalisme, yang merupakan pandangan revolusioner dalam pengobatan termasuk kejiwaan. Naturalisme adalah dan yang merupakan akibat dari alam dan bukan merupakan pengaruh roh, dewa, setan. Hippocrates mengatakan bahwa jika seseorang memotong batok kelapa, maka akan ditemukan otak yang basah. Dan mencium bau amis, namun tidak akan melihat roh dewa atau hantu yang melukai badan orang itu. Selanjutnya, seorang tabib bedah hewan bernama Galen mengembangkan ide naturalistik. Yang kedua, atau yang B, zaman modern. Pada tahun 1783,
Terjadi perubahan yang luar biasa dalam sikap dan cara pengobatan terhadap orang yang memiliki gangguan mental. Perubahan tersebut bergeser dari paham animisme dan tradisional ke arah sikap dan pengobatan yang ilmiah. Pengobatan ilmiah terhadap gangguan mental terjadi saat berkembangnya psikologi abnormal dan psikiatri di Amerika. Sekian, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemaparan materi pertama yang dibacakan oleh Indriani. Selanjutnya akan dibacakan pemaparan materi kedua yang akan dibacakan oleh Prima Bella Chandrika. Kepada Prima Bella, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Tuti. Selanjutnya, batasan ilmu kesehatan mental. Yahoda menyebutkan batasan lebih luas kesehatan mental mencakup. Yang pertama, memiliki sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri, kemampuan mengenali diri sendiri. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan serta perwujudan diri yang baik. Yang ketiga, keseimbangan mental, kesatuan sudut pandang dan ketahanan terhadap segala tekanan. Yang keempat, otonomi diri yang mencakup unsur-unsur mengatur kelakuan dari dalam atau kelakuan-kelakuan bebas. Yang kelima, persepsi terhadap terbebas dari penyimpangan kebutuhan serta memiliki empati dan kepekaan sosial. Yang terakhir, kemampuan menguasai dan berintegrasi dengan lingkungan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas pemaparan materi kedua yang dipaparkan oleh Prima Bella Chandrika. Dan materi terakhir yang akan dibahas oleh Sari Prihatin. Kepada Sari Prihatin, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada ruang lingkup kesehatan mental. Kesehatan mental dapat diterapkan di semua unit di kehidupan sosial, misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial pada umumnya. Penerapan serta pengembangan kesehatan mental di unit-unit sosial terorganisir ini didasarkan pada prinsip psikologis. Artinya, perkembangan kesehatan mental individu ditentukan oleh kualitas kondisi psikologis atau iklim lingkungan di mana individu itu berada. Yang pertama ada kesehatan mental dalam keluarga. Penerapan kesehatan mental dalam keluarga sangat penting untuk tercapainya suasana yang harmonis antar anggota keluarga. Apabila hubungan interpersonal keluarga, misalnya antar suami istri, orang tua anak, atau antar saudara kandung yang kurang harmonis, maka dalam keluarga tersebut akan tercipta iklim psikologis yang tidak kondusif dan tidak nyaman. Contohnya seperti sikap permusuhan, sleeping rivalry yang tidak sehat sehingga menyebabkan iri hati atau cemburu. Yang kedua ada kesehatan mental dalam sekolah. Jika kesehatan mental di dalam keluarga tadi dipengaruhi oleh iklim psikologis dalam keluarga, maka kesehatan mental di sekolah didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kesehatan mental peserta didik dipengaruhi oleh iklim sosio-emosional di sekolah. Pengetahuan secara pemahaman pemimpin sekolah, para guru, terutama guru BK atau konselor tentang kesehatan mental sangatlah penting. Pemimpin dan para guru dapat menciptakan iklim kehidupan di sekolah, baik fisik, emosional, sosial, maupun moral, spiritual dalam rangka perkembangan kesehatan mental siswa yang optimal. Dan yang ketiga ada kesehatan mental di tempat kerja.
Peran penting lingkungan kerja dalam kehidupan manusia juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Lingkungan kerja tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, ajang persaingan bisnis, dan peningkatan kesejahteraan hidup, tetapi juga menjadi sumber stres yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental bagi semua orang yang berinteraksi di tempat tersebut. Misalnya, individu yang berkait di dalamnya diantaranya adalah penjabat, pemimpin, pegawai, atau karyawan. Masalah yang mengakibatkan gangguan mental di tempat kerja diantaranya diakibatkan oleh stres. Stres yang sering muncul di tempat kerja, yang pertama ada kekecewaan atas kurang terjaminnya kesejahteraan. Yang kedua ada konflik di tempat kerja dengan personal lainnya. Yang ketiga ada pekerjaan yang sedang dijalani tidak sesuai dengan passion mereka. Yang keempat, kompetensi atau persaingan yang tidak sehat. Yang kelima, beban kerja yang terlalu berat. Yang keenam, ada lingkungan kerja yang kurang kondusif. Yang ketujuh, waktu istirahat yang kurang. Selanjutnya, ada kesehatan mental di bidang politik. Di bidang politik, tentu kesehatan mental sangat diperlukan. Indikasi gangguan mental ini contohnya adalah pemalsuan ijazah, money politik, KKN, khianat pada rakyat, dan stres yang menimbulkan perilaku agresif karena gagal menjadi calon legislatif dan lain-lainnya. Yang kelima ada kesehatan mental di bidang hukum. Pemahaman mengenai kesehatan mental penting dimiliki oleh hakim agar dapat mendeteksi tingkat kesehatan mental terdakwa atau para saksi saat proses pengadilan berlangsung. Dan yang keenam ada kesehatan mental kehidupan dalam mengatasi gangguan mental pada individu. Pendekatan agama merupakan pendekatan dan penyembuhan gangguan psikologis yang merupakan bentuk paling lama diterapkan dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya ucapkan kepada Sari Prihatin, terima kasih ya. Maka selesailah pembahasan materi mengenai sejarah kesehatan mental, batasan ilmu kesehatan mental, dan ruang lingkup kesehatan mental. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya dan kurang paham mengenai materi yang kami paparkan, silakan bertanya nanti di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dari kelompok kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.